Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk melanjutkan pembahasan 40 hadis Nabi sebagai bekal bagi seorang muslim dalam menghadapi ujian, musibah ataupun wabah. Dan kita telah memasuki hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-39 dan hadis yang ke-40. Yang mana dua hadis ini hadis pamungkas ya, dalam pembahasan 40 hadis ini, yaitu tentang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita diberikan al-afiyah, diberikan keselamatan dari segala macam bentuk keburukan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kita baca hadisnya, hadis yang ke-39. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, is'alullahal afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kepada Allah al-afwa, maaf atau ampunan, wal afiyah, dan keselamatan. Karena sesungguhnya seseorang tidaklah diberikan sesuatu yang lebih baik setelah mendapatkan keyakinan daripada al-afiyah, yaitu keselamatan. Artinya ketika seseorang dikasih oleh Allah berupa al-yaqin, maka setelah itu sesuatu yang baik yang dikasih oleh Allah adalah al-afiyah. Setelah mendapatkan keyakinan, al-yaqin, lalu sesuatu yang paling baik setelah itu adalah ketika diberikan al-afiyah, keselamatan. Iya, diselamatkan dari segala macam keburukan. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Maka kalau kita perhatikan hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar memohon kepada Allah, agar berdoa kepada Allah, meminta al-afwa, meminta ampunan. Ya. Karena dosa-dosa kita sangatlah banyak. Al-afiyah, dan juga meminta keselamatan. Ya. Maka jangan sampai kita lalai dari meminta kepada Allah tentang dua hal ini, al-afwa wal afiyah. Ya.
Man sa'ala rabbahu al-'afiyatal mutlaqah. Barang siapa yang meminta kepada Allah al-'afiyah secara mutlak, keselamatan secara mutlak, yaitu al-'afiyah minal kufri wal fusuqi wal isyani wal ghaflati wal i'rab. Itu mohon kepada Allah keselamatan dari kekufuran, dari kefasikan, selamat dari kemaksiatan, perbuatan lalai, dan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua luar biasa. Hal-hal yang kalau kita tidak meminta keselamatan dari perkara-perkara tersebut, kita akan terjatuh ke dalam kesengsaraan. Kita tahu kekufuran itu luar biasa. Kefasikan, kemaksiatan, lalai. Ya. Banyak di antara manusia yang terkena penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Ya. Kufur kepada Allah, berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan, berpaling dari Allah. Ya. Lalai dari melakukan kewajiban-kewajiban. Ini kalau kita melihat diri kita itu, kadang kita pernah terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Kufur, fasik, maksiat, lalai, berpaling. Ya, apalagi ketika kita melihat ya orang-orang yang lemah agamanya, lemah imannya, terkena godaan-godaan syubhat ataupun syahwat, glamornya dunia, kesenangan dunia. Subhanallah. Ya, kalau kita tidak meminta al-afiyah, khawatir diri kita ini terperosok dalam perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Dan juga memohon kepada Allah al-afiyah minal waba'i wal marad. Termasuk dalam afiyah, keselamatan adalah Allah memberikan keselamatan dari terkena wabah, dari terkena penyakit-penyakit. Ya, kita lihat sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang aneh. Virus-virus, bakteri-bakteri. Ya, tidak bisa dihindari. Ya, sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan, tapi kadang tetap kena. Ya, maka selain berikhtiar, maka hendaknya kita kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, minta penjagaan, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang Allah selamatkan dari kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, perbuatan lalai, demikian pula Allah selamatkan dari penyakit-penyakit ataupun wabah, faqad tammat an-ni'matu lahu. Maka sungguh orang tersebut mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Ya. Sungguh dia mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Allah selamatkan dari kekufuran, selamatkan dari kesyirikan, selamatkan dari kemaksiatan. Agamanya terjaga. Demikian pula Allah selamatkan badannya dari penyakit-penyakit, wabah. Nah, itu bisa merusak kesehatannya. Tapi Allah selamatkan dia. Maka luar biasa kenikmatan yang dia rasakan, yang Allah kasih kepada dia.
agamanya dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, demikian pula kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu. Lianna al-afiyata kalimatun jami'atun litakhallus minasyarri kullihi fid dini wad dunya wal akhirah. Karena afiyah, ya, kalau bahasa kita kan sehat wal afiyat gitu ya. Itu memang dari bahasa Arab, as-sihhat wal afiyah. Apakah al-afiyah itu? Al-afiyah adalah satu kalimat yang amat luas, yang menjelaskan tentang bahwasanya seseorang itu selamat dari segala macam kejelekan. Kejelekan yang menimpa agama, yang menimpa dunia, yang menimpa akhirat, itu selamat orang tersebut ketika mendapatkan afiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ruziqal 'abdu ma'al afiyati al-yaqina faqad tamma lahu al-'ata'ul jazil. Dan sekiranya seorang hamba itu dikasih rizki berupa keyakinan dan juga al-afiyah, maka luar biasa. Dia telah mendapatkan kenikmatan pemberian dari Allah yang luar biasa. Ya, jadi dua hal di sini, ada keyakinan, al-yaqin, dan juga ada al-afiyah. Keyakinan menjadikan seseorang dia benar-benar mengetahui agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memunculkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Betapa banyak kita lihat ya, ada di antara manusia atau saudara-saudara kita yang lemah keyakinannya kepada Allah. Ada keraguan-raguan, ada kebimbangan, kerisauan. Ya, tidak mantap dalam meyakini. Ya, maka ketika seseorang diberikan karunia berupa al-yaqin, itu keyakinan, keimanan yang mantap kepada Allah, dan juga ilmu yang kuat, lalu setelah itu tidak ada yang lebih baik ketika seseorang diberikan al-afiyah. Ya. Maka di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya kesehatan dan al-afiyah itu termasuk di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut, sehingga banyak manusia tertipu dengan kenikmatan tersebut atau dua kenikmatan tersebut. As-sihhat wal faragh, yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu senggang. Iya. Maka jangan dikira kesehatan itu tidak dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, sehingga dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Maka dia tertipu dengan kenikmatan sehat tersebut, yang harusnya dia pakai untuk berbuat ketaatan kepada Allah, amal-amal soleh, tapi dia tertipu sehingga dipakai untuk melakukan perbuatan dosa. Demikian pula waktu faragh, yakni apa?
waktu luang, waktu kosong, waktu senggang. Iya, itu banyak orang tertipu. Ya, sehingga dihabiskan dalam perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya, tidak memberikan manfaat untuknya, manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Yang kedua, jama'a fil hadithi bainal afiyati wal yaqin li'annahu la yatimmu salahul abdi illa bihima fal yaqinu yadfa'u anhu 'uqubatil akhirah wal afiyatu tadfa'u anhu amradad dunya. Ada dua hal yang menjadikan seorang hamba itu baik. Yang pertama adalah al-yaqin dan yang kedua adalah al-afiyah. Ya, tadi sudah dijelaskan secara singkat ya, bahwasanya keyakinan luar biasa pentingnya. Banyak orang terpuruk dalam kehidupannya karena lemah imannya, lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang sampai seseorang melakukan perkara-perkara yang sangat-sangat di luar nalar, sampai bunuh diri, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, maka keyakinan ini harus dipupuk. Ya, keyakinan kepada Allah menjadikan seseorang dia akan tetap konsisten di atas kebaikan. Ya, ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang mungkin membuat dia susah, nggak enak, karena memang dunia ini adalah darul bala. Tapi orang yang memiliki keyakinan yang kuat akan bisa melewatinya. Inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, pasti ada kemudahan. Tidak mungkin akan yaitu hujan terus, nanti akan reda hujannya. Tidak mungkin akan keluar petir terus. Ya, pasti akan berhenti. Ya, demikian juga malam nanti akan selesai malam tersebut berganti dengan sinar matahari, ya, yang memberikan kita gambaran bahwasanya jangan sampai putus asa. Yakin, ya, kita yakin ya bahwasanya kalau kita benar-benar sabar dalam menghadapi ujian, ya, kemudian kita kembali kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih kemudahan. Ya. Kemudian yang afiyah, kalau tadi keyakinan itu bisa menghindarkan seorang hamba dari hukuman-hukuman akhirat. Ya, hukuman-hukuman akhirat. Karena berkaitan dengan keyakinan. Ya, orang yang tidak yakin akan akhirat, dia akan melakukan apa-apa yang dia inginkan, yang dia sukai, tanpa memperhatikan apakah ini halal ataukah haram, ini boleh apakah tidak. Padahal nanti ada pertanggungjawaban kelak di akhir. Adapun afiyah itu bisa mencegah dan melindungi dari penyakit-penyakit dunia. Ya, penyakit dunia. Seorang itu menjadi baik, ya. Seorang itu menjadi sehat, ya, dikarenakan dihindarkan dari penyakit-penyakit dan keburukan-keburukan yang menimpa badannya. Ya, kita tahu di zaman-zaman sekarang ini luar biasa. Jajanan-jajanan, makanan-makanan itu
nampaknya dikemas dengan sebagus-bagusnya agar bisa menarik, dan makannya itu tanpa pikir panjang, yang penting enak, yang penting bagus. Ya, padahal boleh jadi bisa memberikan madarat kepada kesehatannya. Nah, inilah yang menjadikan dua hal, yaitu al-yaqin wal afiyah, itu dua hal yang menjadikan seseorang itu menjadi seorang yang saleh, seorang yang baik, ya, diselamatkan dari penyakit-penyakit dunia, ya, dan juga diselamatkan dari hukuman-hukuman kelak di akhirat. Ya, kemudian yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita hendaknya senantiasa, ya, meminta kepada Allah al-afwa wal afiyah. Ya, jangan hanya sekali dua kali kemudian berhenti. Akan tetapi mulazamah su'alillahi al-afwa wal afiyah. Mulazamah itu berarti continue, terus menerus, ajak. Ya, karena memang sangat penting sekali. Keburukan itu setiap saat bisa menghampiri kita. Ya, kejelekan itu setiap waktu bisa menghampiri kita. Tidak hanya di malam hari, ya, bisa saja di pagi hari, siang hari, sore hari. Setiap saat. Maka kita meminta al-afwa wal afiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita akan tahu bahwasannya al-afiyah, keselamatan, ya, baik untuk agama, akhirat, atau keselamatan dari segala macam keburukan di dunia, itu akan kita ketahui dengan benar tatkala terjadi wabah, tatkala terjadi musibah. Ya, kalau kita sehat, ya, kemudian nggak melihat orang yang sakit, itu seolah-olah sehat ini hal yang biasa. Tapi kalau kita melihat ada orang yang nggak bisa bernafas, ya, ada orang nggak bisa berjalan, ada orang nggak bisa ngomong, ada orang nggak bisa melihat, ada orang terkapar nggak bisa bergerak apa-apa, ya, itu kita sadar ternyata luar biasa, saya ini dikasih kenikmatan sama Allah, sehat, seluruh anggota badannya sehat. Padahal si fulan sakit, si fulan sakit, fulan sakit. Nah, kadang kita itu perlu melihat saudara-saudara kita yang sakit, biar kita tahu diri, bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Ya, sebagaimana tatkala kita dikasih kesempatan, dikasih kenikmatan oleh Allah, bisa baca Quran, bisa sholat jamaah, bisa berinfak sedekah, ya, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau kita melihat, ya, manusia yang lainnya, ada yang mereka tidak sholat, tidak baca Quran, ya, bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Subhanallah, berarti aku termasuk yang masih diberikan nikmat taufik oleh Allah. Mudah-mudahan tetap dijaga, mudah-mudahan tetap istiqomah aku ini dalam membaca Quran, sholat, berzikir, ya. Dan seperti inilah. Jadi dengan lawannya itu, ya, dengan lawan sesuatu itu kan ada lawannya, baik buruk, sehat sakit, ya. Sesuatu kalau kita tidak melihat lawannya itu kadang kita nggak bisa mengetahui hakikat sesuatu tersebut. Tapi kalau sudah terjadi lawannya ini, waduh, ini sudah kita tahu, sangat syukur sekali dikasih kenikmatan meskipun kecil, itu bersyukur sekali. Ya, bisa makan satu piring itu sudah alhamdulillah.
Ada yang berhari-hari nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ya. Kemudian dijelaskan juga bahwasannya al-afiyah, al-afiyah pada asalnya itu keselamatan yang sejati itu adalah ketika diberikan kemudahan oleh Allah dalam beramal dan melakukan ketaatan. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar badannya itu sehat. Ya, diselamatkan dari segala macam penyakit atau kejelekan, keburukan. Ya, karena ada orang yang badannya sehat, gak ibadah kepada Allah. Tidak melakukan amal soleh, gak sholat. Ya. Dan sebaliknya, ada orang yang meskipun badannya sakit, ya, itu subhanallah tetap dia konsisten dalam berbuat ketaatan, dalam melakukan amal soleh, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan salah dipahami, ya, bahwasanya hakikat dari al-afiyah itu adalah seseorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, amal-amal soleh, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita lihat diri kita ini. Apakah kita ini badannya yang sehat, benar-benar semangat dalam ibadah, konsisten dalam ibadah, ya, atau malah dikasih kesehatan tapi enggak dipakai untuk ibadah. Itu berarti dia tidak mendapatkan afiyah yang sesungguhnya. Ya, dia tidak mendapatkan afiyah yang sesungguhnya. Karena yang dilihat itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara faedah yang bisa diambil adalah seseorang ketika menjalani kehidupan di dunia ini, dia sejatinya setiap waktu itu adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dunia ini tidak mungkin seseorang itu terus dalam keadaan bahagia, terus dalam keadaan mudah, lancar semuanya urusannya. Tidak, tapi pasti ada masa-masa dia mendapatkan musibah, ujian. Makanya seorang hamba itu tetap harus menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah tatkala dalam keadaan afiyah, dalam keadaan yang dia itu dalam keadaan yang sehat, ya, agar dia bersyukur kepada Allah. Dan ketika seorang hamba itu dalam keadaan susah, diuji oleh Allah, maka ubudiyahnya, bentuk penghambaan dia kepada Allah itu adalah dengan bersabar. Jadi syukur tatkala mendapatkan kenikmatan dan sabar tatkala mendapatkan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dua hal ini pasti akan mewarnai kehidupan kita. Silih berganti. Inna ma'al usri yusra. Ada kemudahan, ada kesulitan. Ya. Dan bagi orang yang beriman, dua-duanya itu ladang pahala. Dikasih kenikmatan, bersyukur, dia dapat pahala dari Allah. Dikasih ujian, dan pasti ada kebaikan dalam setiap ujian yang datangnya dari Allah. Pasti ada kebaikan. Itu pun ladang pahala. Dia sabar, dan dia akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasannya. Ya. Dan di antara faedah yang lainnya adalah meminta al-afiyah, memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan itu
di antara tempat-tempat yang Nabi itu memohon al-afiyah itu dalam sholat. Jadi Nabi dalam sholat itu pun meminta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antaranya adalah pada saat doa istiftah, pada saat duduk di antara dua sujud, pada saat kunut witir, itu Nabi meminta kepada Allah al-afiyah. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam, maka beliau berdoa dalam doa istiftah, kana an-nabiyyu yukabbir 'ashran, Nabi bertakbir mengucapkan Allahu Akbar 10 kali, wa yahmadu 'ashran, dan mengucapkan alhamdulillah 10 kali, wa yusabbih 'ashran, dan mengucapkan subhanallah 10 kali, wa yastaghfiru 'ashran, kemudian beristighfar 10 kali, wa yaqul, kemudian membaca Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Lalu Nabi memohon kepada Allah agar diampuni, agar dikasih hidayah, agar dikasih rizki, wa'afini, dan agar diberikan al-afiyah. Wa yata'awwadhu min dhiqi al-muqam yaumal qiyamah. Dan beliau, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berlindung dari kesempitan kelak di hari kiamat. Demikian pula tatkala duduk di antara dua sujud, Nabi membaca Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikanlah afiat kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku, dan berikanlah rizki kepadaku. Sebagaimana dalam kunut witir, Nabi juga berdoa, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Di situ ada wa'afini fiman afait. Jadi Nabi kita saja meminta afiat, keselamatan. Karena memang nggak bisa selamat dari segala macam kejelekan dan keburukan di dunia ini. Makanya meminta keselamatan kepada Allah. Kemudian hadis yang ke-40, hadis Ibnu Umar. Beliau radhiyallahu anhuma menceritakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan doa-doa ini tatkala sore dan pagi hari. Apakah doa-doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan sore hari? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Inilah doa-doa yang tidak ditinggalkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin kadang banyak di antara kita yang mengaku pengikut Nabi, ternyata tidak mencontoh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu pagi, di waktu sore, Nabi tidak meninggalkan doa-doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah, keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-'afwa, pemaafan,
Dan juga al-afiyah, keselamatan dalam agamaku, keselamatan dalam duniaku, keselamatan dalam keluargaku, keselamatan dalam hartaku. Subhanallah, ya. Luar biasa doa-doa ini. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku, ya, dan berikanlah keamanan dari apa-apa yang membuatku takut. Allahumma ahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, jagalah aku, apa-apa yang di depanku, jagalah aku di belakangku, di samping kananku, samping kiriku, wa min fawqi, dan di atasku, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu, ya, yaitu mendapatkan serangan dari bawahku, ya, seperti gempa atau perkara-perkara yang lain. Itu meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, luar biasa sekali doa yang dipanjatkan, doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di waktu pagi dan di sore hari, meminta keselamatan, al-afiyah di dunia ini, di akhirat kelak, keselamatan keluarganya, keselamatan hartanya, ya, keselamatan baik yang nampak maupun yang tidak, ya, meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala arah kita, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Subhanallah, kita ini sangat-sangat membutuhkan sekali akan perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hendaknya kita mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai itu putus hubungannya, ya, tidak mengingat, tidak berzikir, tapi setiap saat, setiap waktu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari sini, ya, kita telah menyelesaikan 40 hadis Nabi sebagai bekal bagi seorang muslim dalam menghadapi bala wal waba, dalam menghadapi ujian, musibah ataupun waba, yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari 40 hadis Nabi ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi saya pribadi dan juga bagi jamaah sekalian, para pemirsa, para pendengar. Ya, karena kalau kita punya bekal dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi wabah, itu kita akan bisa melewati, ya, musibah tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terkena musibah itu kadang sudah tidak bisa berpikir dengan baik, ya, sedih, sengsara, menderita. Akhirnya kadang
tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa berpikir dengan baik. Maka perlu kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menghadapi musibah tersebut. Ya, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Dan ini sangat penting untuk bekal kita menghadapi ujian atau cobaan atau musibah yang menimpa kita, yang kita berharap kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah tersebut dan agar kita bisa melalui musibah tersebut dengan perkara-perkara yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam keadaan susah pun kita mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Ya, karena seorang muslim itu dalam kehidupan dunia ini tidak bisa lepas dari dua hal, suka dan duka. Ya, atau yang ketiga, terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka ketika mendapatkan kenikmatan yang dia senang gitu ya, maka bersyukurlah kepada Allah. Ketika mendapatkan musibah yang membuat dia sedih atau susah, maka bersabarlah. Ya, karena orang-orang beriman, para nabi, para rasul juga diuji oleh Allah, maka bersabarlah. Ya, dan ketika terjatuh dalam perbuatan dosa, hendaknya dia segera istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setan ya terus mengelabui sehingga dia tidak mau taubat, terus terpuruk dalam dosa. Yang itu semua akan menyengsarakan dia. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Dan saya pribadi mohon maaf seandainya dalam menyampaikan ya penjelasan 40 hadis Nabi terkait menghadapi musibah ini ada penjelasan yang kurang berkenan atau ada khilaf, kesalahan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqamah dalam menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan kita juga istiqamah dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari, ya istiqamah dalam berbuat ketaatan, berbuat amal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan karunia oleh Allah berupa husnul khatimah, yaitu akhir yang baik, yang mana itu semua adalah harapan dan cita-cita setiap muslim. Demikian aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.